Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan Bapak Murzal Hikam selaku pengajar PPKN kelas 11 di semester pertama ini. Di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila tahun pembelajaran 2020-2021 SMA Negeri 2 Semarang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu makna dari hakikat demokrasi. Hakikat dari demokrasi menurut C.F. Strong sendiri adalah yang pertama, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan berasal dari masyarakat yang ikut serta dalam politik. Atas dasar sistem perwakilan yang menjalankan pemerintahan, di mana pada akhirnya anggota dewan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Jadi menurut C.F. Strong, demokrasi adalah perwakilan dari semua masyarakat yang duduk di dalam parlemen, yang kemudian akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya di dalam pemerintahan terhadap masyarakat atau kepada masyarakat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, salah seorang presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau dalam bahasa Inggrisnya government of the people, by the people and for the people. Nah, tiga maksud pendapat Abraham Lincoln. Yang pertama yaitu pemerintahan dari rakyat. Jadi parlemen atau pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif itu asalnya berasal dari pemilihan umum yang langsung melalui pemilihan umum oleh masyarakat. Itu mengapa alasan dari pemerintahan dari rakyat, karena semua lembaga negara yang termasuk di sini adalah legislatif dan eksekutif asal mulanya dipilih dari rakyat atau rakyatlah yang memilih. Selanjutnya pemerintahan oleh rakyat. Jadi pemerintahan oleh rakyat di sini yaitu pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat dengan melalui wakil-wakilnya yang duduk di kursi pemerintahan yang telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat. Jadi pemerintahan lembaga negara yang duduk di lembaga pemerintahan negara ini semuanya adalah berasal dari rakyat atau perpanjangan tangan dari masyarakat yang akan memimpin suatu negara atau suatu pemerintahan. Pemerintahan untuk rakyat. Jadi pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif semuanya itu adalah untuk mensejahterakan, mencapai perdamaian, kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat atau untuk masyarakat. Itu maksud dari tiga pendapat Abraham Lincoln, yaitu demokrasi, government of the people, by the people and for the people. Selanjutnya, tiga ciri demokrasi. Ada ciri demokrasi atau ada tiga ciri yang menandakan sebuah negara itu menganut sistem demokrasi. Yang pertama yaitu adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk perlindungan bagi individu dan kelompok, serta terdapat pergantian pemimpin secara berkala, tertib dan damai. Jadi adanya pembatasan tindakan pemerintah melalui apa? Melalui konstitusi. Konstitusi itu bisa konstitusi dalam arti luas atau bisa konstitusi dalam arti sempit, atau pergantian pemerintahan secara berkala. Kan setiap 5 tahun sekali selalu diselenggarakan pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif di Indonesia. Yang kedua, berbagai prasarana atau pendapat umum, kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat melalui surat kabar, televisi, radio maupun sosial media, asal tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain atau tidak melanggar Undang-Undang ITE. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan. Jadi adanya jaminan hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia. Itulah yang menandakan sebuah negara itu menganut sistem demokrasi. Selanjutnya, sedangkan ciri-ciri demokrasi menurut H.B. Mayo, yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai atau melembaga. Penyelesaian secara damai atau melembaga ini biasanya kalau di Indonesia itu melalui adjudikasi atau pengadilan, arbitrasi, mediasi, konsolidasi, dan masih banyak.
Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai. Jadi perubahan dalam masyarakat itu ada nih revolusi atau perubahan secara cepat dan ada evolusi perubahan secara lama. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal, bahwasanya setiap 5 tahun sekali di Indonesia selalu diadakan yang namanya pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif, eksekutif. Kalau legislatif ada DPD, DPR, DPD-R, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, wali kota, bupati dan lain sebagainya. Ciri yang keempat, yang pertama adalah membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Nah, dalam membatasi kekerasan seminimal mungkin ini adalah tugasnya kehakiman atau lembaga yudikatif yang akan menindak bagi mereka yang telah melanggar hak dan kewajiban asasi manusia yang lain. Tugasnya lembaga yudikatif terutama di sini adalah kehakiman. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia masyarakatnya itu bukan homogen melainkan heterogen. Heterogen dalam hal apa? Suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Menjamin tegaknya keadilan di sini adalah tugasnya TNI dan Polri, yaitu menjaga kedaulatan dan keamanan negara, menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tapi di sini tegaknya keadilan itu bukan hanya tugasnya pemerintah, TNI maupun Polri, melainkan adalah tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya ada 5 ciri-ciri demokrasi itu berdasarkan Konferensi International Court of Justice di Bangkok. Yang pertama, ciri-ciri dari demokrasi menurut Konferensi International Court of Justice adalah melindungi dan menjamin hak asasi warga negara, adanya jaminan hak dan kewajiban asasi warga negara. Kalau di Indonesia sendiri jaminan akan hak asasi manusia itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, mempunyai wakil rakyat yang representatif. Representatif di sini adalah wakil rakyat yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kinerjanya. Jadi kalau kita memilih legislatif atau eksekutif setiap 5 tahun sekali, maka kita itu memilih tokoh yang sesuai dengan kinerjanya, apakah baik atau tidak, apakah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat atau tidak. Itu adalah mempunyai wakil rakyat yang representatif, itu maksudnya tadi. Yang ketiga, adanya pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Jadi kita belajar civic education, salah satunya adalah itu negara Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Yang keempat, masa jabatan pemerintah dibatasi oleh periode tertentu. Pemilihan eksekutif adalah 5 tahun sekali, atau pemilihan presiden selalu diadakan atau diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan bisa mencalonkan lagi untuk 1 kali masa jabatan dari seorang presiden. Jadi jabatan presiden itu bisa 10 tahun atau 2 periode dengan 5 tahun selesai, kemudian pemilihan kembali. Yang kelima, adanya wakil rakyat yang duduk di dalam DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal, bahwasannya salah satu ciri dari demokrasi adalah adanya wakil rakyat yang duduk di parlemen atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi. Apa saja yang dibahas di dalamnya? Yang pertama, dilihat dari cara penyalurannya. Ada 3 klasifikasi demokrasi dilihat dari cara penyalurannya. Yang pertama ada demokrasi langsung atau direct demokrasi.
Demokrasi langsung di sini adalah rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Jadi lembaga negara yang duduk di dalam suatu negara di dalam demokrasi langsung adalah pemerintah atau lembaga pemerintah itu dibicarakan oleh rakyat secara langsung dan dijalankan oleh rakyat sendiri. Jadi rakyat yang merencanakan dan rakyat pula yang melaksanakan. Demokrasi langsung hampir di semua negara itu tidak menjalankannya. Karena apa? Demokrasi langsung itu cocoknya adalah dengan wilayah negara yang sempit dan jumlah rakyat atau jumlah masyarakat yang sedikit. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Jadi aspirasi atau di sini kehendak rakyat itu disalurkan melalui parlemen atau melalui DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, itu demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Selanjutnya, demokrasi dengan sistem referendum. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya parlemen dikontrol rakyat melalui referendum. Jadi aspirasi dan kehendak rakyat itu disampaikan atau melalui parlemen atau melalui lembaga legislatif atau lembaga negara, DPR, DPD dan lain sebagainya. Itu demokrasi sistem referendum. Akan tetapi rakyat tidak mengontrol sendiri, melainkan yang mengontrol adalah melalui referendum. Referendum di sini adalah konstitusi, baik itu konstitusi dalam arti sempit maupun konstitusi dalam arti luas. Selanjutnya, dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Ada 3 demokrasi dilihat dari ideologi yang dianut. Yang pertama itu adalah demokrasi liberal atau konstitusional. Paham demokrasi dengan menitik beratkan pada paham liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Jadi demokrasi liberal ini adalah didasarkan pada ideologi liberalis. Jadi lebih mengedepankan yang namanya kebebasan individu. Yang kedua itu ada demokrasi rakyat atau proletariat. Paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum. Dalam hal ini, hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Jadi demokrasi rakyat atau proletariat ini adalah paham demokrasi berdasarkan ideologi komunis, di mana hak-hak rakyat dan kepentingan perseorangan itu tidak diperhatikan. Akan tetapi kesejahteraan bersama, kaya miskin bersama, itulah yang menjadi tujuan dari demokrasi rakyat atau demokrasi proletariat. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri itu merupakan paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi berdasarkan ideologi di negara Indonesia adalah ideologi Pancasila, otomatis pelaksanaan sistem demokrasinya harus berdasarkan Pancasila atau mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Yang selanjutnya dilihat dari perkembangan paham. Ada 2 sistem demokrasi yang dilihat dari perkembangan paham. Yang pertama itu ada demokrasi klasik. Paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan. Jadi lebih menitik beratkan pada lembaga-lembaga negara yang menguasai politik pemerintahan. Yang selanjutnya adalah demokrasi modern. Paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang sosial, ekonomi, budaya, dan wujud kesejahteraan rakyat. Jadi demokrasi modern itu adalah demokrasi
politik, tujuannya mengembangkan politik, tujuan dari politik negara itu untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menjaga keseimbangan ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya. Beda lagi dengan demokrasi klasik. Demokrasi klasik itu hanya menitik beratkan atau hanya memfokuskan pada kekuasaan negara. Tujuannya adalah untuk kekuasaan belaka, bukan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat. Itu adalah bedanya demokrasi klasik dengan bedanya demokrasi modern. Selanjutnya, dilihat dari titik perhatian tujuan. Ada 3 klasifikasi demokrasi dilihat dari cara penyalurannya. Yang pertama itu ada demokrasi material. Demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan ekonomi, tetapi persamaan dalam bidang politik sering dihilangkan. Jadi ini adalah demokrasi material, adalah demokrasi yang dianut oleh negara komunis yang mengedepankan kesejahteraan bersama, kaya miskin hidup bersama. Yang kedua ada demokrasi formal. Demokrasi formal sendiri adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai adanya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Ini biasanya dianut oleh negara liberal. Lawan dari demokrasi material adalah demokrasi formal atau lebih mengedepankan kebebasan individu daripada kepentingan umum. Selanjutnya, demokrasi gabungan atau campuran. Demokrasi ini adalah menggabungkan kebaikan dari demokrasi material atau demokrasi formal. Biasanya itu dianut oleh negara non blok. Salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Apa sih yang akan kita bahas di dalam prinsip-prinsip demokrasi? Yang pertama, menurut Asyukuri Camin, yang pertama adalah kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat ini boleh melalui media massa asal tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain atau tidak melanggar undang-undang ITE. Yang kedua, adanya kebebasan berkelompok. Boleh kita mengikuti organisasi apa, mendirikan organisasi apa, asal tidak organisasi untuk melawan pemerintah atau organisasi menolak Pancasila atau organisasi mendirikan negara sendiri, itu tidak boleh. Yang ketiga itu adalah kebebasan berpartisipasi. Berpartisipasi di sini adalah berpartisipasi di bidang politik. Yang keempat, kebebasan antar warga dan kesetaraan gender. Kita di negara Indonesia yang menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, sudah tidak ada lagi pembedaan antara laki-laki dan antara perempuan. Semuanya memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan atau sebagai masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah kedaulatan rakyat dan kerjasama. Terjalinnya kedaulatan rakyat itu sesuai dengan pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Yang keenam, rasa saling percaya. Rasa saling percaya di sini adalah antara pemerintah dengan rakyat, antar masing-masing lembaga atau kesemuanya. Selanjutnya adalah prinsip demokrasi menurut Robert Odahl. Prinsip demokrasi menurut Robert Odahl yang pertama itu ada kontrol dan keputusan pemerintah. Jadi atas keputusan pemerintah. Jadi keputusan pemerintah atau keputusan yang berasal dari lembaga legislatif atau eksekutif itu dapat dikontrol oleh masyarakat melalui apa? Melalui konstitusi atau melalui referendum. Yang kedua, pemilihan yang teliti dan jujur atau asas pemilu di Indonesia. Asas pemilu di Indonesia yaitu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia dan adil. Itulah asas dari pemilihan umum di Indonesia. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih itu dalam pemilihan umum itu hak setiap warga negara di Indonesia. Yang keempat itu adalah kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.
kebebasan menyatakan pendapat itu adalah hak oleh semua warga negara Indonesia, baik asalkan tidak melanggar yang namanya hak dan kebebasan orang lain, tidak melanggar Pancasila, dan tidak melanggar undang-undang. Yang kelima adalah kebebasan mengakses informasi. Jadi kita ketika mengakses informasi atau mencari informasi itu harus yang legal. Yang mencari informasi yang ilegal itu tidak disarankan atau tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita membuat karya tulis ilmiah, kemudian kita mencantumkan nama sebuah buku di daftar pustaka kita, atau mengutip pendapat dari orang lain. Nah, itu kita harus, kewajiban kita adalah mencantumkan sumber informasi yang kita peroleh dari mana, dari buku atau dari internet yang kemudian dimasukkan di daftar pustaka. Yang keenam itu adanya kebebasan berserikat, kebebasan untuk melakukan hubungan atau bekerja sama dengan orang lain. Itu prinsip demokrasi menurut Robert Dahl. Yang selanjutnya adalah prinsip demokrasi yang bersifat universal. Yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan. Jadi adanya pembagian kekuasaan baik itu lembaga legislatif maupun eksekutif itu diperbolehkan. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari masing-masing lembaga negara. Yang kedua adalah pemerintahan konstitusional. Konstitusi dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintah. Hal ini bertujuan agar pemerintah tidak menjalankan kekuasaannya secara wenang-wenangan atau secara tidak terbatas. Jadi tujuan dari adanya konstitusi, baik itu konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit, tujuannya adalah agar lembaga pemerintahan negara itu duduk di pemerintahan atau menjalankan pemerintahan tidak sewenang-wenang kepada rakyat. Yang ketiga, prinsip negara hukum atau rule of law. Ciri-ciri dari atau unsur-unsur yang menandakan bahwa negara itu menganut negara hukum, yang pertama yaitu adanya supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang atau absence of arbitrary power. Artinya seseorang boleh dihukum kalau melanggar hukum. Jadi supremasi hukum itu adalah tegaknya hukum di dalam masyarakat. Itu adanya tugas kita bersama. Jadi seseorang atau tindakan seseorang itu tidak bisa dipidanakan atau tidak bisa dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua, kedudukan sama di depan hukum atau equality before the law. Jadi setiap orang tanpa memandang sara atau suku, ras, dan agama, semua warga negara Indonesia itu di depan hukum sama atau memiliki hak yang sama di depan hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Jadi terjaminnya hak dan kebebasan individu di dalam sebuah negara atau terjaminnya hak asasi dan kebebasan masyarakat dalam suatu negara itu adalah prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum menurut Frederick Julius Stahl. Yang pertama adalah hak-hak asasi manusia, adanya hak-hak dan kebebasan asasi manusia. Yang kedua itu adanya sistem pembagian dan sistem pemisahan kekuasaan negara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga ada peradilan administrasi. Dalam perselisihan biasanya itu adalah lembaga yudikatif atau adjudication, pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang keempat adalah pemerintahan berdasarkan peraturan. Jadi lembaga negara dalam menjalankan pemerintahannya itu berdasarkan peraturan atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal.
Yang pertama itu ada prinsip mayoritas. Pengambilan keputusan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan dan musyawarah, di mana pemerintahan ini ialah pemerintahan yang mendapat persetujuan dari masyarakat mayoritas. Jadi prinsip mayoritas ini adalah DPR atau Lembaga Perwakilan Rakyat, yang ketika membuat atau menetapkan suatu undang-undang itu berdasarkan musyawarah anggota. Yang kedua adalah pemerintahan dengan diskusi. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus merupakan hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi atau kehendak rakyat. Jadi lembaga parlemen itu adalah cerminan dari pemilihan rakyat atau pemilu rakyat, yang kemudian menghasilkan suatu produk undang-undang itu ya dalam artian di sini adalah menyerap atau asalnya yaitu menyerap dari aspirasi atau kehendak rakyat. Yang ketiga itu ada pemilu yang demokratis. Adapun ciri-ciri pemilu yang kompetitif adalah adanya pengakuan hak pilih universal, tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis. Jadi pemilu yang demokratis seperti di Indonesia ini, asas pemilu adalah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, sistem dui partai atau multi partai di Indonesia itu menganut asas sistem multi partai. Ada beberapa partai di Indonesia. Manajemen terbuka. Dalam menjalankan manajemen terbuka atau transparan, masyarakat berkesempatan untuk memperoleh informasi tentang program kerja serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu mempunyai hak dalam mengakses apapun yang dijalankan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adanya pers yang bebas atau kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam mengakses informasi yang tidak melanggar undang-undang. Selanjutnya adanya pengakuan terhadap hak minoritas. Jadi perbedaan dalam negara demokrasi itu suatu hal yang wajar, walaupun demokrasi prinsipnya mayoritas. Keberadaan minoritas harus tetap diakui. Jadi pengakuan terhadap hak-hak minoritas, pengakuan terhadap hak dan kebebasan dari minoritas warga negara. Jadi tidak ada yang membedakan ini Islam atau tidak, Muslim atau non-Muslim, sesama ras atau tidak, berbeda agama atau tidak, semuanya adalah mempunyai hak yang sama. Yang selanjutnya yaitu adanya jaminan HAM atau jaminan hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Pengakuan akan hak asasi manusia itu mutlak harus ada. Jaminan HAM itu adalah wajib ada dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Yang selanjutnya adalah peradilan yang bebas atau tidak memihak. Jadi peradilan itu harus setegak-tegaknya. Peradilan itu harus menindas atau menindak para pelaku pelanggar undang-undang tanpa adanya pengecualian apapun. Selanjutnya, pengawasan terhadap administrasi negara. Hal ini bertujuan agar keuangan negara digunakan dengan benar, atau adanya keuangan negara itu tujuannya adalah benar-benar untuk mencapai atau memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Yang selanjutnya adanya mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintahan. Jadi mekanisme itu adalah tata cara politik yang sering berubah, baik itu yang untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Yang selanjutnya adanya kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain. Jadi ketika lembaga negara di sini adalah parlemen atau lembaga legislatif yang produknya itu adalah membuat undang-undang, itu tanpa mendapat tekanan atau pengaruh dari lembaga yang lain. Selanjutnya yaitu penyelesaian perpecahan secara
damai atau kompromi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu bisa melalui adjudikasi, arbitrasi, mediasi maupun konsolidasi. Yang selanjutnya adanya konstitusi atau undang-undang dasar, konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang terakhir adanya persetujuan atau konsensus. Persetujuan atau konsensus bersama itu di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, prinsip demokrasi yang bersifat universal lanjutannya adalah jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Jaminan kebebasan individu itu ada 4. Yang pertama itu kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat atau pikiran. Jadi setiap warga negara, setiap individu itu diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan pikirannya. Yang kedua, kebebasan beragama tanpa adanya pemaksaan. Semua warga negara Indonesia itu berhak memilih agama dan menganut kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut. Kebebasan dari rasa takut ini adalah kebebasan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Itu adalah tugas kita bersama. Yang keempat, kebebasan dari kebutuhan, yaitu kebebasan dari kebutuhan di sini adalah kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau harus dimiliki setiap individu. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system atau bukan spoil system. Merit system di sini adalah untuk memperingkas atau mempersempit birokrasi. Tujuannya apa? Agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan, agar tidak terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Apa sih yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia? Yang pertama itu demokrasi Pancasila sendiri itu seperti apa? Demokrasi Pancasila sendiri adalah paham demokrasi yang bersumber dijiwai dan diintegrasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila pengertiannya adalah paham demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu dinamakan demokrasi Pancasila. Nah, prinsip demokrasi di Indonesia yang pertama menurut Darji Darmodihardjo atau Darji Darmodihardjo. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi demokrasi di Indonesia menurut Darji Darmodihardjo adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu menurut Darji Darmodihardjo. Prinsip demokrasi di Indonesia yang pertama itu ada demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jadi kebebasan beragama, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi yang menjunjung atau tanpa membedakan hak dan kebebasan orang lain, itu demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak adanya perbudakan, permusuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat di sini adalah demokrasi yang menjunjung tinggi atau demokrasi yang mengangkat derajat rakyat, atau seperti
yang telah ada dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang terakhir adalah demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Nah, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara itu arahnya adalah ke budaya politik warga negara. Budaya politik warga negara itu ada 3. Yang pertama itu ada budaya politik parokial, yang kedua ada budaya politik subjek atau kaula, yang ketiga adalah budaya politik yang paling baik yaitu budaya politik yang partisipan. Kita lanjutkan lagi kembali bahwasannya prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila yang pertama yaitu demokrasi yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan. Jadi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu adanya pembedaan, tetapi masih terjalinnya kerjasama dalam bentuk suatu apapun yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu tentang demokrasi yang melaksanakan otonomi daerah di Indonesia. Itu dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diatur tentang otonomi daerah. Yang ketiga itu ada demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum di Indonesia. Itu adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang keempat, demokrasi yang melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi semua warga negara itu memiliki hak yang sama di depan hukum, boleh memperjuangkan haknya itu di depan hukum tanpa memandang sara, suku, ras, dan agama. Yang kelima, demokrasi yang mengusahakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang tujuan dan cita-cita nasional di Indonesia. Prinsip negara demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan dari demokrasi Pancasila di Indonesia, sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuan nasional dan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Selanjutnya ialah prinsip demokrasi Pancasila menurut Pamuji. Yang pertama yaitu aspek formal. Aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan. Jadi aspek formal itu dilihat dari bagaimana cara rakyat itu memilih wakilnya yang duduk di lembaga legislatif, yaitu melalui pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua dilihat dari aspek materialnya, aspek yang mengungkapkan gambaran manusia serta mengakui harkat dan martabat manusia. Bentuknya apa? Bentuknya adalah adanya jaminan hak dan kebebasan asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang ketiga dilihat dari aspek normatif, aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Tujuan dari adanya norma dan kaidah atau aturan dalam masyarakat yaitu agar terciptanya keadilan bersama, kesejahteraan bersama, kedamaian dan ketentraman dalam hidup. Itulah tujuan adanya norma dan kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya itu ada dilihat dari aspek oktatif. Aspek oktatif sendiri yaitu aspek yang mengentahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Jadi dilihat dari apa yang diinginkan atau kehendak yang dicapai oleh suatu negara atau suatu masyarakat. Kalau aspek oktatif yang ingin dicapai negara Indonesia sendiri adalah
sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari aspek organisasi, aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, pelaksanaan demokrasi sendiri di Indonesia itu dilihat dari aspek organisasinya adalah dilihat dari sistem banyak partai atau sistem multi partai yang dianut di Indonesia sendiri. Yang selanjutnya adalah dilihat dari aspek kewajiban, aspek yang menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan, aspek kewajiban, adanya kewajiban pemerintah dan adanya hak pemerintah. Kewajiban pemerintah yaitu adalah menerima atau melaksanakan semua aspirasi atau kehendak yang diinginkan oleh rakyat. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita akan bahas tentang demokrasi Pancasila mengandung nilai moral Pancasila. Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua warga negara itu sama di Indonesia tanpa adanya membedakan suku, ras, agama, gender dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kebebasan kita itu dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Jadi kalau kita menuntut hak, otomatis jangan kita melanggar hak dan kebebasan orang lain. Yang ketiga itu mewujudkan rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial itu adalah tugas semua masyarakat negara, bukan hanya tugasnya TNI, Polri maupun pemerintah. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat di sini adalah tercermin dalam rapat DPR membahas suatu peraturan atau perundang-undangan yang akan dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Yang kelima, menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Cita-cita dan tujuan nasional Indonesia itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke-4. Yang keenam adalah pelaksanaan kebebasan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Jadi kebebasan atau kewajiban kita itu harus kita pertahankan sendiri dan harus kita perjuangkan atau kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu hubungannya dengan horizontal antara manusia dengan Tuhan. Kalau diri sendiri dan orang lain itu hubungannya hubungannya adalah horizontal. Kalau vertikal itu antara Tuhan dengan manusia. Kalau horizontal itu diri sendiri dengan orang lain. Selanjutnya adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Bagaimana cara kita membangun kehidupan demokratis di Indonesia? Yaitu kehidupan yang demokratis dapat menjamin adanya asas kedaulatan rakyat, hak-hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum, sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi dengan adanya kita membangun kehidupan yang demokratis, otomatis diharapkan tujuan dan cita-cita nasional Indonesia itu tercapai. Nah, sekarang adalah pentingnya negara demokratis. Negara dikatakan demokratis apabila yang pertama ada persamaan kedudukan di muka hukum tanpa adanya membedakan suku, ras, agama atau gender, atau menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan di sini adalah ketika rancangan undang-undang sebelum disahkan oleh presiden dan lembaga legislatif, maka undang-undang tersebut itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mengakses informasi RUU sehingga bisa dipantau oleh rakyat. Yang ketiga itu distribusi pendapatan secara adil. Distribusi pendapatan secara adil ini ada kaitannya dengan APBN, anggaran penerimaan dan belanja negara, adanya otonomi daerah yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ada kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab di sini adalah kebebasan yang tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Perilaku demokratis adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi antara lain yaitu terbuka, tanggung jawab, adil, menghormati dan menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai serta kerjasama, menjalin kerjasama tanpa perbedaan, tanpa kekerasan, damai, harmonis. Itu salah satu adalah perilaku demokratis. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi. Apa saja sih perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi? Yang pertama adalah bersedia atau berbesar hati menerima perbedaan. Kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu masyarakatnya adalah masyarakat yang heterogenitasnya sangat tinggi, berbagai ras, suku, agama, dan budaya. Makanya itu kita harus berbesar hati menerima adanya perbedaan itu, baik itu perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menghargai pendapat atau perbedaan atau saran orang lain dalam sebuah rapat. Jadi ketika kita sedang bermusyawarah atau sedang rapat, maka hendaknya kita itu menghormati atau menghargai saran dari orang lain. Yang ketiga itu menghindari sikap saling provokasi antar individu atau kelompok masyarakat. Kita ketahui bahwasanya setiap kali ada demonstrasi, setiap kali ada unjuk rasa, biasanya itu saling antar individu atau antar kelompok itu saling provokasi. Agar apa? Agar terjadinya konflik dalam masyarakat, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Yang keempat itu adalah ikut mendukung ketertiban umum. Untuk menjaga ketertiban umum, makanya kita perlu, atau kalau dalam perumahan, dalam pedesaan itu adanya siskampling. Nah, siskampling itu biasanya digilir ya, penjagaannya itu digilir. Tujuannya adalah untuk mendukung dan menertibkan ketertiban umum. Yang kelima yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah itu paling terkecil musyawarah yang terjadi di dalam sebuah keluarga, musyawarah RT, musyawarah desa maupun musyawarah dalam hal pertemanan. Yang keenam yaitu menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, tanpa paksaan dari pihak lain atau bahkan tanpa money politik. Jadi ketika kita memilih seseorang itu bukan karena berapa ia memberikan uang kepada kita, melainkan adalah hati nurani kita, apakah itu orang tersebut tindakannya baik, tingkah lakunya baik atau tidak. Yang selanjutnya adalah penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga ini kita harus banyak-banyak menerapkan budaya demokrasi. Karena apa? Karena kita itu awal mulanya dari sebuah keluarga. Yang pertama yaitu berperan aktif dalam musyawarah keluarga. Biasanya dipimpin oleh seorang ayah, seorang bapak selaku kepala keluarga, ataupun seorang ibu. Boleh. Yang kedua, selalu menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Kita tahu bahwasannya keluarga itu terkadang karakter, sikap, tindakannya itu masing-masing berbeda. Makanya itu kita harus menghargai saudara kita. Kita tidak boleh bertengkar dengan saudara kita. Itu yang paling baik. Yang selanjutnya adalah rajin melaksanakan tugas rumah. Kita ketahui ada ayah, ibu, dan anak. Tugas ayah adalah mencari nafkah, tugas ibu adalah mengurus rumah tangga, tugas kalian adalah belajar. Jadi harus bisa memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat,
Berbuat adil kepada diri sendiri dan anggota keluarga yang lain. Minimal kita itu berbuat adil dengan diri kita sendiri. Kalau kita lapar ya kita makan. Jangan kita makan itu menunggu beberapa hari, itu termasuk perbuatan yang tidak adil kepada diri sendiri. Kalau kita lapar ya makan. Kalau kita berkeringat atau habis beraktivitas ya kita mandi atau bersih-bersih. Selanjutnya, penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya ada pramuka, bulu tangkis, musik, debat, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Itu adalah aktif di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang kedua yaitu aktif mengikuti dialog. Aktif mengikuti dialog atau diskusi, biasanya itu ada OSIS, MPK, ada pramuka, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu berteman dengan semua orang tanpa terkecuali. Kita ketika memilih teman itu tanpa memandang bulu, tanpa memandang itu seagama atau tidak, seras atau tidak, sebudaya atau tidak. Karena apa? Di Indonesia sendiri adalah negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga, atau berbineka tunggal ika. Yang keempat adalah menghargai perbedaan pendapat. Sama antar teman, antar guru, itu antar guru dengan murid itu harus sopan santun, antar sesama teman itu harus menghargai pendapat atau menghargai saran dan kritik dari orang lain. Yang selanjutnya adalah penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah bersedia bekerja sama dengan orang lain. Contohnya adalah gotong royong. Yang kedua, bersedia besar hati menerima perbedaan pendapat orang lain. Kita tahu dalam musyawarah RT, musyawarah desa kita harus menghargai dan menerima pendapat orang lain. Yang ketiga itu mengembangkan toleransi antar pemeluk agama. Kita ketahui bahwa dalam suatu masyarakat pasti ada perbedaan, ada baik itu dari segi ras, agama, suku, dan budaya. Makanya kita harus menghormati atau memberikan toleransi. Yang keempat adalah terbuka menerima kritik dan masukan dari orang lain. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial atau zon politikon, kita harus menerima masukan atau kritik dari orang lain yang membangun, kritik dan saran yang baik yang dapat membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah penerapan budaya demokrasi di lingkungan negara. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mendukung yang namanya pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, baik itu pemilu legislatif, eksekutif, DPR, bupati, wali kota, ataupun gubernur. Yang kedua adalah selalu mematuhi peraturan. Minimal kalian tidak melanggar peraturan lalu lintas, yang biasanya ini yang sering dilanggar oleh anak-anak muda sekarang ini. Yang ketiga yaitu menyikapi media massa secara kritis dan objektif. Kita menggunakan sosial media, menyampaikan pendapat melalui media massa itu harus kritis dan tanpa menimbulkan atau melanggar hak asasi orang lain atau melanggar undang-undang ITE. Yang keempat adalah melaksanakan amanat rakyat. Kita tahu misalkan kita menjadi pejabat negara, menjadi salah satu pejabat pemerintahan desa, maka oleh karena itu kita itu harus menerima amanat dari rakyat, melaksanakan apa yang dipesankan oleh rakyat, melaksanakan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat. Nah, kesimpulan dari awal terkait dengan pembelajaran sistem demokrasi Pancasila, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, sebagai warga negara yang Indonesia multikultural, perlu adanya kesadaran warga negara untuk dapat bersikap bertoleransi dan mampu mengendalikan diri. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, negara yang multikultural, berbagai jenis ras, suku, agama, dan budaya, hendaknya kita bersikap toleransi terhadap sesama manusia, terhadap sesama warga negara, terhadap sesama ras, suku, agama, atau berbeda suku, ras, dan agama, serta mampu mengendalikan diri. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut itu perlu dibiasakan, mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, bahkan sekolah, baru ke masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke,
Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sebelumnya, eh, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila.